bagaimana saya tahu bahwa ini 120 itu adalah image dari ini, itu kan? Nah, caranya adalah ada persamaannya. IM, FIM itu sama dengan FRF plus minus 2 kali FIF. Itu rumusnya. Berarti saya punya dua intermediate, dua IM di sini. FIM 1 sama dengan 100, ini tadi 100 ditambah 2 kali 10,7, 10 21,4 ditambah 100, 121,4. Yang kedua FIM 2 100 ditambah ya sorry, tambah ini dikurangin 2 kali 10,7, 100 dikurangi 21,4, 100 dikurangi 20, 80, 79,6 gitu. Jadi ada dua bayangannya. Selain frekuensi itu bukan frekuensi bayangan. Misalkan 111 bukan, itu frekuensi lain, nggak akan mengeluarkan 10,7. Tapi kalau ini saya masukin 121,4 pasti di sini keluar 10,7. Saya masukin 78,6 pasti di sini keluar 10,7. Nanti kalian boleh jajal frekuensi sembarang. Kalau beda dikit Pak, 78,7 tetap akan keluar. Hanya ada satu frekuensi bayangan. Nah, bagaimana saya mengetahui bahwa ini akan keluar 1,7? Ya saya tinggal lakukan lagi. Seakan-akan RF itu saya ganti dengan image frekuensi. Satu, ini adalah FIF, ini adalah FLF. Kalau nggak saya lupa kan? Ya. Ini saya masukin 121,4. Di sini pasti keterimanya 10,7. Tinggal dilihat keluar nggak dia di spektrumnya. Misalkan ternyata itu keluar ya di sini di 100 ini MHz, ini 121. Nah ternyata ada di sini 10,7. Nah itu frekuensi bayangannya. Si pemancar gelap tadi atau pemancar yang nggak kita kehendaki ternyata dia sama dengan yang itu. Makanya kadang-kadang kalau kita ambil frekuensi kadang-kadang ada dua keluar, gitu ya. Kalau sekarang sih sudah digitalisasi di handphone itu, tinggal kita tekan aja, dia naik sendiri ya hati-hati. Jadi di handphone itu yang kita ubah itu adalah LO-nya. Dia dengan digital dia berubah sendiri tek naik atau turun gitu ya. Setelah dia dapat rasionya sama 10,7 dia langsung ngunci. Nah, untuk mengunci itu mungkin dipelajari di Pak Sultan namanya PLL, phase lock loop. Jadi dua frekuensi, yang satunya di scan tek pas dapat dia 10,7 ceklek kunci udah. Sehingga kita selalu ini aja yang dilihat ternyata di mobil gitu ya, pas kita tekan scan dia kan tek cari, setelah itu kunci langsung. Nah itu belajarnya PLL, phase lock loop. Tapi kalau di sini setelah belajarnya PLL itu tinggal beli satu IC PLL, bisa dicoba sendiri di rumah ya, kalian bisa pakai untuk kunci rumah atau apa gitu. Kemudian pada kalian aja yang tahu di situ ya, di scan sendiri kunci atau untuk apa, banyak kegunaannya. Kalau sudah kunci, sudah frekuensi, ada daya, tinggal dikonversi ke tegangan DC seperti ini ya. Banyak konverter DC itu setelah jadi DC mau dipakai untuk mengunci itu apapun bisa. Nyalain lampu misalkan apa di relay. Nah itu. Nah sekarang coba lagi nanti yang ini keluar nggak? Mungkin dia nggak keluar ya, keluar. Tetapi FM komersial itu selalu dibatasi di berapa frekuensinya? 88 sampai 108. Hanya harus matang gitu. Ya. Itu pelajaran bukan di sini. Di apa?
Tuh. Nah, 108. Iya 108. 108 sampai dari 88 ya. Ini perjanjian apa Kominfo itu bisa kita ubah, beda negara beda lagi. Nah ini artinya dibatasi, difilter. Kalau ada orang yang mancar tadi 78,6 yang liar tadi tapi besar sinyalnya harusnya ketangkap, tapi kan ini difilter nih, nggak bisa masuk ya. Jadi tetap aja yang masuk di situ adalah yang 100, yang kita dengar itu yang 100. Yang satunya lagi di 121, ini juga sudah di luar, nggak kedengaran. Nah itu makanya di sini kita pelajari filter, cara membuat band pass filter. Ya, itu baru kalian tahu kenapa filter itu ada hampir di setiap filter amplifier itu selalu ada. Kita mau filter sesuai dengan yang kita inginkan, yang lain reject. Tetapi kalau kita salah ngambil frekuensi RF atau salah ngedesain LO-nya, tiba-tiba frekuensi bayaran itu ada di sini. Ya muncullah dia. Ya. Tiba-tiba orang lagi azan masuk dangdutnya. Filternya berarti nggak bagus di situ. Ya. Saya pernah masang di Purwakarta di 96,7 ya. Kalau misalnya itu ada yang dari Purwakarta itu FM. Jadi dulu mereka minta dibuatkan FM, kita buat dengan biaya 20 juta buat dari sini. Ternyata ya dia juga sebenarnya tes case saja benar nggak bahwa ini bagus gitu ya. Pas sudah dipasang TV tetangga kena. Jadi kalau kita puterin lagunya masuk ke televisi, nah komplain ke situ. Terakhir itu kita perbaiki terus, ternyata nggak bisa kita buat bagus, nama juga buatannya. Akhirnya pas kita kesana, Pak, saya udah beli langsung yang buatan dari Itali untuk pemasangan. Makanya sekarang kayaknya terpasang di sana juga yang buatan Itali itu. Nah harganya memang jauh beda. Kalau punya kita tadi 20 jutaan itu berlipat-lipat 200 jutaan. Sekarang kayaknya masih terpasang di sini. Yang pasang antenanya itu Pak Oma, yang OB kita itu dia yang naik ke atas, yang antena segitiga gitu, itu ya. Saya pakai mereka. Dan teknisi di sini saya pakai Pak Dodo, yang naik ke atas itu. Yang kan naik di segitiga kecil gitu 30 meter dari mikul. Untuk antena saya nyoba nggak nyampe 5 meter udah bisa. Gaji kecil itu naikkan gaji. Nah, saya yang pasang di sana ya. Yang masalah sekarang itu adalah izin frekuensi, mahal sekali. Makanya kenapa iklan-iklan di itu jadi mahal. Misalkan saya mau memancarkan 99,9 MHz, radio 99, mereka harus izin domain frekuensi di Kominfo. Mereka bisa bayar tuh 300 sampai 400 juta untuk satu domain. Setelah itu baru boleh. Kalau enggak itu dia dianggap liar dan ditangkap. Pak izin Pak, ini langsung didemokan. Ya, itu mereka udah siap demonya. Kalau udah ada lagi teorinya masih sudah cukup. Bentar lagi. Ya. Udah habis nanti jadwal. Oh, ganti jadwal. Ya. Jadi boleh. Ini udah selesai, tinggal demo. Penting ini udah paham. Ya. Oke.